rekam karena buat penelitian. Assalamualaikum Oke, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu atau ibu-ibu semua hari ini karena kemarin saya dan Bu Mita itu udah mewawancara. Kebetulan di Bogor itu ada SD Kreativa, SD Inklusif, terus ada SD Ibnu Hajar, dan satu lagi itu ada di Surabaya itu dengan 7 GPK maupun guru kelas seperti itu. Baik, yang saya hormati Bu Widya, Bu Yunita, dan Bu Cucu Cahyati. Terima kasih sudah bersedia ya untuk di Zoom ini karena sepertinya ini para guru-guru inklusif apa GPKD Alfikri kayaknya lagi pada sibuk-sibuknya soalnya dari kemarin sama Pak Agung itu Pak Teguh, mohon maaf ini belum dapat jadwalnya katanya. Pak Agung siap karena kebetulan ini adalah penelitian Bu Rasmita Dila tentang model pembelajaran SIPAO dan tahun kedua ini adalah masa uji coba seperti itu, masa uji coba kami. Nah, kami sudah mengembangkan model sistem pembelajaran yaitu alamiah berbasis otak seperti itu. Nah, tapi karena masa pandemi seperti ini kami tidak bisa menguji cobakan dengan cara mempraktikkan di kelas, tapi kami minta pendapat atau respon dari para GPK maupun para stakeholder atau guru kelas atau kepala sekolah, bahkan kemarin juga ada minta ke Pak Agung sendiri sebagai koordinator atau penanggung jawab inklusif di Alfikri seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah ya Bu ya, mengisi angket atau kuesioner yang dibagikan Pak Agung? Iya, sudah. Sudah. Semuanya Sudah, udah Pak. mengisi? Alhamdulillah sudah semua. Kami sudah semua. Sudah semua ya, alhamdulillah. Nah, jadi saya isi apa biar efektif karena sepertinya juga sudah pernah membaca itu dan modulnya sudah ya Bu? Modul apa? Iya, Pak Agung Modul sempat ngirimin modul PDF, apa? Iya, PDF. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kami ingin membandingkan antara apa yang ditulis di dokumen dan minta respon pendapatnya apakah modul atau dokumen yang telah kami bagikan itu sudah cocok, layak, atau perlu penambahan. Pokoknya sifatnya adalah kami minta masukan atau saran atau kritik seperti itu. Nah, model SIPAO ini di tahun kedua ini memang tahun pertama kita sudah survei, terus menghadirkan SIPAO. Nah, langkah-langkahnya di SIPAO ini ada 5. Pertama, ada sistem pembelajaran emosional. Setelah emosinya anak-anak berkebutuhan khusus, terus masuk ke pembelajaran sosial, terus pembelajaran yang melibatkan fisik, terus baru menyangkut tentang kognitif, dan terakhir adalah aspek reflektif seperti itu. Nah, kami ingin minta pendapatnya apa yang sudah kami buat atau Bu Rasmita dan saya dan Bu Widya buat itu apakah ada kekurangan atau masukan dari Bapak Ibu. Nah, oke, kita mulai dari sistem pembelajaran emosional yang ada di dokumen ini. Di model SIPAO ini untuk pembelajaran inklusif kami letakkan di awal mangga, atau silahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menjawab atau menyampaikan tentang model SIPAO tentang aspek pembelajaran emosional. Silahkan siapa dulu. Oke. Jadi kita menjawab dari pertanyaan list yang sudah diberikan di screen ini. Iya, tapi boleh Bu, boleh nggak mesti misalnya nanti mungkin saya tidak akan rigid apa satu persatu karena kalau rigid satu persatu itu bakalan lama. Tapi kami misalnya Bapak Ibu sudah membaca di situ di bahan ajar ada apa gambaran tentang pembelajaran emosionalnya seperti itu, ada gambaran tentang pembelajaran sosialnya atau pembelajaran fisiknya seperti itu. Ya. Kegiatan SIPAO ini diterapkan di kelas
reguler yang bersama anak inklusinya? Iya, rencananya seperti itu sih, Bu. Jadi memang pengembangannya ini kira-kira gitu, kira-kira kalau model ini diterapkan dengan adanya model emosional, sosial, aktivitas fisik, terus ada kegiatan kognitif sampai kepada reflektif, itu bagaimana seperti itu. Kemarin sih udah sempet baca sedikit Iya, mangga Bu. dari ininya sih RPP-nya ya. Iya. Di setelah halaman PDF-nya di bawahnya itu ada contoh RPP-nya. Nah, betul, Bu. Ya. Udah baca sih sambil kemarin ngisi angketnya. Sebenarnya sih beberapa kegiatan yang disampaikan di RPP-nya itu di sekolah sih udah dilakukan, diterapkan. sudah berjalan. Seperti di awal itu kan pembukaan pembelajaran di Sipao ini menggunakan metode pembelajaran sistem emosional ya. Iya. Ya, di awal kegiatan di mana sistem pembelajaran emosional itu membangkitkan pengondisian kelas, gitu kan ya? Iya, Iya betul. bukan? Iya, betul. Iya. Tujuannya itu memberikan semangat pembukaan gitu. Kalau di kelas sendiri sih praktiknya itu sudah dilakukan. Kayak misalnya awal kegiatan pagi itu biasanya anak-anak itu ikrar atau guru-guru menyapa teman-teman sesuai tema nih, misalnya temanya lagi mau kalau kita disebutnya brainstorming. Ya, jadi sebelum pembelajaran inti dimulai kita brainstorming dulu. Kayaknya sih ini mirip-mirip ya sama pembelajaran emosional ini. Iya, iya. Ya, jadi anak-anak didudukin dulu di karpet semuanya, guru menyapa, memberikan kisi-kisi sedikit tentang apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu. Nah, untuk pembelajaran emosional ini terkait dengan anak inklusi sih menurut saya pribadi sih nggak masalah. Anak inklusi masih tetap bisa mengikuti gitu. Iya. Terus untuk bagian keduanya itu masuk ke sosial, fisik, dan kognitif ya? Iya. Sosial dulu, terus aktivitas fisik. Ya, kegiatan utamanya kan itu mencakup 3 itu ya. Sosial, fisik, kognitif gitu. Udah mulai masuk kegiatan utama di mana sosial itu anak-anak bisa mengerjakan tugas secara kelompok maupun individu. Gitu kan? Iya. Ya. Kalau itu untuk anak inklusi sendiri sih penerapan pembelajaran sistem sosial itu bagus sih, bisa membangun sisi sosial dari si anak inklusi sendiri gitu. Selama saya mendampingi anak special need ini ketika berkegiatan kelompok, alhamdulillah sih tidak menemukan banyak kendala ya. Untuk karena saya udah mendampinginya di level yang agak tinggi, jadi kadang kalau misalnya si anak ini dimasukkan ke dalam kelompok, nah teman-teman kelompoknya ini sudah bisa membantu si temannya ini. Misalnya udah tahu loh, misalnya kamu karena kebetulan anak saya ini pandai menggambar, biasanya kalau ada tugas-tugas kelompok gitu, nanti kamu yang gambar ininya ya, gitu. Kamu yang desain mind map-nya ya, gitu. Jadi sebenarnya udah bisa, nah itu ngebantu juga sih, jadi si anak inklusi juga bisa, oh iya aku tahu tugasku ini, gitu. Itu sih kalau dari segi sosialnya. Tuh, kalau dari sisi fisik itu ketika ini ya, fisik itu tampil ya, menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan baik secara individu maupun kelompok. Ya. Mungkin saya menambahkan untuk yang kognitif itu kemampuan dia dalam menyampaikan itu, kalau seandainya kelompok mungkin dia berbagian presentasi gitu, itu juga membantu si anak untuk lebih percaya diri ketika berkelompok dengan teman-temannya dan bisa menyampaikan apa yang dia inginkan gitu, kalau yang kognitif. Terus reflektif itu refleksinya itu kan biasanya berupa menulis atau
tes atau non tes gitu kan, Iya. mengungkapkan perasaannya gitu kan, dia juga bisa menuliskan itu. Kalaupun untuk anak inklusi yang agak sulit menulis, dia bisa mengungkapnya secara langsung tentang perasaannya dari kegiatan hari itu gitu Pak. Iya. Terus mungkin Bu Cucu mau setelah membaca modul atau RPP dari si PAO dengan penerapannya di kelasnya seperti apa? Sebenarnya kan juga tadi juga udah disampaikan ya Pak sama Bu Widya mengenai tentang strategi pembelajaran, pokoknya tentang penelitian ini udah dijelasin sama Bu Widya juga pas di awal. Sebenarnya juga di sekolah ini kan juga memang sudah menggunakan sistem ini juga, tapi memang mungkin kalau untuk saya Terus, pembelajaran ini juga sebenarnya dari sebelumnya juga udah pernah diterapkan, cuma mungkin pembelajaran sosialnya memang dari guru kelasnya bisa sih diterapkan, tapi kan memang harus kitanya juga harus pribadi lebih tetap mengarahkan juga kan. iya. Nah itu sih masih sulitnya di pembelajaran sosialnya sih Pak. Kalau untuk yang lain, alhamdulillah anak yang saya pegang khususnya masih bisa untuk mengikuti. Cuma memang sistem sosialnya itu yang memang masih PR sih Pak, harus kayak gimana, harus diapakan gitu. Karena kan memang harus dikasih yang arahan dulu, begini loh, begini gitu. Gitu sih Pak. Iya. Baik. Berarti saya udah ada gambaran ya jadi bisa diterapkan ya menurut ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu yang selalu mengajar atau mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemarin sempat ada juga yang menambahkan, ada yang menyampaikan kadang ini Pak disesuaikan dengan jenis ABK-nya. Ya. Ya betul Pak, itu paling masukan dari kami. ABK-nya. Untuk di reguler mungkin bisa diterapkan pengajaran si PAO ini. Hanya saja kalau untuk anak yang inklusi, balik lagi ke kebutuhan si anak tersebut, jenisnya seperti apa. Kayak contohnya tadi Bu Widya, mungkin karena sudah di level tinggi dan anaknya tidak terlalu berat gitu kan, jadi mungkin bisa, tapi tidak semua anak inklusi mampu menerapkan model pembelajaran yang seperti ini gitu. Balik lagi karena kita kan harus mengarahkan lagi, ini apa sih, harus berkali-kali lagi gitu. Baik. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu tentang aspek-aspek pembelajaran ini biar muatan yang kami peroleh itu banyak gitu. Jadi karena ini baiknya sih saya minta pendapatnya dari satu model pembelajaran, dikasih komen gitu, biar kami juga memperbaikinya atau menambahkannya juga banyak gitu. Tadi Bu Widya paling banyak nih, mungkin kemarin juga ada yang menjawab, katanya sih ada beberapa anak ABK itu aktivitas fisik dulu, karena mereka untuk mengurangi energinya yang baru dari rumah gitu Pak. Ada yang menyampaikan seperti itu dari teman-teman pendamping ABK di Surabaya seperti itu. Iya, sebenarnya juga memang ada beberapa dari teman-teman special need juga ya Pak. Maksudnya dari beberapa dari mereka memang sebelum melakukan kegiatan harus melakukan kegiatan fisik dulu, kayak misalkan harus lari dulu gitu, misalkan biar energinya itu terkuras. Sebenarnya kayak masalah sistem pembelajaran yang ini juga udah diterapkan juga sih Pak, cuma kayak emosional. Fisiknya juga maksudnya, jadi sebelum kegiatan dimulai biasanya di Al-Fikri itu kayak mengajak guru-guru pendampingnya mengajak anak-anak special need untuk melakukan gerakan dulu, kayak misalkan lari di dalam kelas, atau mungkin lebih kayak lari di lapangan biar energi dia pas ketika belajar udah mulai berkurang gitu, masa nggak terlalu energik banget. Biasanya ada beberapa yang udah menerapkan kayak gitu sih Pak. Iya, baik.
Ada tambahan lagi nggak Bu misalnya? Ini dari guru-guru Al-Fikri, siapa tahu setelah membaca dokumen, Pak kayaknya perlu ditambahkan ini gitu kan. Sehingga temuan kami yang dari Bogor, Bandung maupun Surabaya tentang model SIPAU ini lengkap gitu. Siapa tahu ini kan Al-Fikri udah lama nih mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus nih. Silakan. Mungkin ada tambahan atau apa? Sebentar. Lagi baca materinya dulu. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke beberapa pertanyaan terakhir. Nah, ini yang nomor 24. Nah, menurut ibu-ibu semua, apakah urutan langkah-langkah pembelajaran SIPAU telah sesuai? Ini tetap saya harus kumpulkan nih. Oke. Katanya. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Yuni juga gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ini jatuhnya ke individual gitu ya, misalnya kayak untuk si anak A, untuk anak B, apakah itu cocok? Balik lagi disesuaikan lagi sih dengan si karakter si anaknya sendiri gitu. Tapi kalau penerapannya untuk anak-anak reguler, saya rasa bisa diterima sih Pak gitu. Oh, iya, bisa, ya. Tapi kalau untuk individual si anak inklusinya sendiri, sepertinya harus disesuaikan lagi gitu sama kondisi si anak tersebut. Ya tadi Bu Cucu bilang gitu, kayaknya emang kayak anak yang didampinginya gitu cocok untuk fisik dulu nih, untuk ngabisin energinya karena anaknya hiperaktif gitu. Kalau saya pribadi karena anak saya tidak hiperaktif, saya rasa cocok kalau misalnya ketika mulai pembelajaran itu langsung ke sistem pembelajaran emosional kayak gitu sih. Oke, menurut Bu Widya jenis apa aja yang ABK kira-kira bisa menggunakan SIPAU? Urutan yang sesuai seperti ini? Iya, yang emosional dulu. Apa Bu? Kalau anak yang saya dampingin sih anak Asperger ya. Bisa ya. Bisa karena dia nggak terlalu hyperaktif sih gitu. Autis bisa? Autism juga bisa ya. Bisa ya. Bisa, autis bisa. Autism bisa kok. Ya, Gitu. maksudnya biar tambahan kami nanti menurut pendapat para guru-guru ini bisa untuk beberapa jenis anak ABK seperti itu. Baik, selanjutnya menurut Bu Cucu nih, ada tambahan nggak tentang langkah-langkah pembelajaran dan untuk jenis ABK apa yang cocok? Soalnya sih balik lagi kayak tadi Bu Widya ya Pak, maksudnya memang balik lagi ke anak, kalau misalnya memang untuk anak regulernya kan memang bisa sih pasti untuk mengikuti kegiatan ini, maksudnya tapi kalau misalnya untuk special need-nya balik lagi ke anaknya, bisa gak dia untuk mengikuti kegiatan tersebut secara rinci. Kadang kan memang tergantung mood anaknya juga ya Pak, kadang kalau misalnya dari awal mood-nya udah nggak bagus kan kita juga nggak mungkin ngajak buat kegiatan fisik nih, maksudnya langsung belajar gitu, langsung mulai belajar, harus ada apa yang harus mengalihkan dia biar bisa balik lagi mood-nya gitu ya Pak. Iya. Terus kalau misalnya buat keseluruhan, iya balik lagi ke anaknya, terus kondisi anaknya juga mau kayak gimana. Kalau misalnya memang anaknya bisa untuk langsung mengikuti secara rinci kegiatannya, ya bisa langsung mengikuti. Tapi kalau misalnya dianya memang belum bisa mengikuti, misalnya kondisinya tidak memungkinkan, berarti kita harus menggunakan cara lain gitu untuk mengalihkan mood-nya itu gitu loh Pak. Iya. Baik. Gitu sih, balik lagi ke anaknya juga. Oke. Mau nanya Pak Teguh, Boleh? apakah maksudnya model pembelajaran SIPAU ini emang udah patok urutan yang seperti ini atau bisa dirubah? Kita pribadi ini bisa mengubah urutannya gitu. Atau misalnya ditambahin nih, di awal udah ada pembelajaran fisik, terus di tengah-tengah kegiatan utama nih, ternyata butuh lagi nih kegiatan fisik, apakah bisa ditambahin gitu? Iya. Kalau kemarin sih tim terutama ketua penelitinya Bu Resmita Dila itu sementara itu di aktivitas emosi ini yang masih diletakkan di pertama seperti itu. Nah, tapi tadi mungkin ada beberapa masukan dan nanti dikembalikan kepada
tim lagi peneliti bagaimana selanjutnya gitu. Tapi ya tadi Bu Widya ngasih usul apakah ada mix ya gitu ya. Misalnya, Iya, betul. iya. Baik, Bu Yunita mau menambahkan apa cukup? Cukup, Pak. Cukup baik. Selanjutnya kalau di dalam modulnya, mungkin kalau ada yang membaca atau apa, itu ada tentang media, ada tentang metode, dan tentang bahan ajar. Ini saya rangkum saja biar cepat selesai. Nah, kira-kira di yang PDF yang kemarin diberikan oleh tim, itu apakah sudah sesuai dengan karakteristik anak ABK ya? Semua siswa di sini ya, semua siswa termasuk ABK. Baik itu dari media, metode, dan bahan ajar. Oh, Silakan itu yang ada di itunya ya, kayak RPP-nya itu ya? Iya, yang ada di RPP-nya, Bu. Oke, sebentar. Bentar ya, Pak. Oke. Ya, Bu. Kalau yang saya lihat dari contoh RPP-nya sih, dari bahan ajar maupun metode ajarnya nggak ada masalah sih, Pak. Nggak ada masalah Maksudnya ya. itu bisa diikuti semua baik anak reguler maupun apa namanya inklusi gitu. Inklusif ya. Oke. Kalau dari saya. Nggak ada tambahan lain mungkin Bu, misalnya perlu ada gambar-gambar. Tapi emang apa? Biasanya kan guru-guru pendamping khususnya yang lebih paham. Oh ya, mungkin balik lagi disesuaikan sama ininya kali ya. Apa namanya materi pembelajarannya. Oke. Bu Cucu sudah sempat membaca modulnya? Sudah, Pak, tapi Sudah. nggak semua, ini sebagian. Mungkin ada masukan tentang metode, bahan ajar, sama medianya? Sudah sih, Pak, sudah cukup maksudnya. Sudah cukup ya? Sudah ini. Baik, terus saya percepat lagi. Apakah model strategi pembelajaran berbasis SIPAU layak digunakan untuk pembelajaran kelas inklusif seperti itu? Enggak, siapa dulu? Kalau menurut saya sih, Pak ya, maksudnya sudah cocok, maksudnya sudah layak, maksudnya sudah bisa untuk diterapkan di sekolah inklusi. Tapi memang balik lagi ke anaknya, kalau misalkan memang kondisi anaknya bisa untuk mengikuti, bisa untuk diterapkan. Tapi kalau misalnya memang anaknya ini kan paling ngacak kali ya Pak, susunan itunya nggak sesuai dengan struktur yang itu. Kayak tadi Bu Widya bilang kalau di mix bagaimana kayak gitu kan. Mungkin tergantung anaknya juga kali ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhannya, untuk anak reguler, maksudnya buat sekolah inklusinya, maksudnya masih bisa untuk dipakai gitu loh Pak, masih bisa digunakan. Iya. Nah ini tentang kelayakan, saya minta pendapatnya semua ya. Bu Yunita, silakan. Bagaimana modul atau model strategi pembelajaran SIPAU ini untuk pembelajaran di kelas inklusif? Ya, sama Pak, mungkin sudah cukup baik dan bisa diterapkan juga di kelas inklusi itu dengan apa namanya metode yang seperti ini gitu. Tapi dilihat lagi bisa yang sama seperti dia bilang di mix atau mungkin di apanya dulu nih, bukan emosinya dulu. Misalnya yang tadi kayak gitu aja sih Pak. Oke. Baik, Bu Widya. Untuk saya layak sih Pak, gitu maksud gini, kalau penerapan sistem CIPAU ini yang menerapkan itu kan guru kelas ya. Iya. Nah mungkin apakah ketika si guru kelas menerapkan sistem CIPAU ini, sedangkan si anak inklusif balik lagi tadi tuh sistemnya itu menyesuaikan dengan karakter anak, gitu sih paling. Apakah masih bisa berlaku metode sistem CIPAU ini atau gimana? Ya mungkin untuk anak-anak yang agak kesulitan gitu mungkin di awal mungkin bisa mengikuti, tapi nanti mereka GPK-nya sendiri akan menarik anaknya dan menjelaskan ulang apa yang sudah disampaikan tadi dengan guru kelasnya gitu. Mungkin itu untuk anak yang agak kesulitan gitu. Di awal mungkin oke, dia bisa ngikutin di kelas dengan seperti ini, cuman
daya tangkapnya itu kan memang berbeda-beda, jadi nanti mungkin bisa ditarik lagi bagi yang tidak mengerti, dan kemudian GPK-nya memberikan pemahaman ulang kepada si anak tersebut. Mungkin. Oke. Baik, dua lagi lah saya pilihkan dua lagi. Pertama, apakah model SIPAU ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, termasuk siswa ABK? Yang kedua, apakah model SIPAU ini dapat digunakan melatih kompetensi guru dalam kelas inklusif? Kita mulai yang satu dulu. Apakah model SIPAU dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar semua siswa termasuk siswa ABK? Silakan. Oke. Kalau meningkatkan belajar semua siswa, termasuk siswa ABK, mungkin tidak semua ya Pak, karena siswa reguler pun kadang tidak semua mampu mengikuti dengan baik gitu kan pembelajaran di kelas gitu. Jadi kalau semua siswa ABK kayaknya belum gitu. Sedangkan untuk saya lanjut yang nomor 2-nya ya Pak tadi, model strategi pembelajaran itu melatih kompetensi guru, iya gitu kan, itu sangat melatih kompetensi guru, terutama kalau anak-anak yang ABK itu memang yang tadi Bapak bilang ada yang sampaikan, gimana kalau dengan gambar-gambar gitu, karena memang kebanyakan mereka lebih ngena dengan gambar. Begitu juga dengan soal pasti gambar yang dibanyakin gitu untuk siswa yang ABK-nya. Oke, terima kasih Bu Yunita. Ayo dua lagi nih, mohon pendapatnya biar kami rangkum. Oke, kalau saya pribadi sih, apa sih model strategi pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Iya. Menurut saya sih bisa meningkatkan hasil belajar karena udah paket lengkap ya. Ada emosional, sosial, fisik, kognitif dan reflektif gitu. Dari segi sosialnya bisa berbaur sama temen lewat tadi pembelajaran sistem kelompok gitu. Fisik dan kognitifnya bisa meningkatkan percaya diri gitu. Menurut saya sih bisa meningkatkan gitu. Terus pertanyaan keduanya model SIPAU melatih dapat kompetensi guru dalam kelas inklusif. dalam kelas inklusif. Iya. Misalnya ini nantinya di tahun ketiga kita jadikan buku gitu Bu. Nah, apakah bukunya itu ketika kita lemparkan untuk jadi bahan bacaan bagi guru-guru yang memiliki kelas anak berkebutuhan khusus, kira-kira apakah dapat melatih kompetensinya? Bisa sih sebagai bahan referensi guru kelas maupun GPK, saya rasa bisa sih sebagai bahan referensi dan acuan juga gitu. Iya. Balik lagi karena tadi ya SIPAU ini udah kayak paket lengkap, pembelajaran emosionalnya, sosial, fisik, kognitifnya dan reflektifnya gitu. Saya rasa bisa jadi bahan acuan kita sebagai guru pendamping khusus maupun guru kelas sendiri tuh. Terima kasih Bu Widya. Terakhir Bu Cucu. Iya Pak, kalau untuk saya pribadi mengenai berbasis SIPAU ini bisa sih Pak, maksudnya meningkatkan hasil belajar siswa ABK. Tapi memang harus balik lagi ke daya penangkapan si anaknya. Karena kan kalau saya pribadi juga untuk anak yang saya pegang harus ada pengulangan materi ya Pak. Dan sedangkan dalam pengulangan materi itu kan saya nggak menggunakan strategi pembelajaran ini struktur dari awal gitu. Maksudnya langsung ke mananya gitu. Misalkan kayak maksudnya nggak dari awalnya gitu, langsung jadi kayak langsung belajarnya atau mungkin langsung ke penjelasan materinya atau mungkin ngirim videonya. Jadi tergantung gimana daya tangkap si anaknya juga sih Pak. Baik. Kayak gitu. Terus juga kalau yang terakhir itu dapat melatih kompetensi guru sama kayak teman-teman yang lain juga. Untuk strategi pembelajaran ini menurut saya bisa untuk melatih kompetensi guru. Kayak gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup ya lembar wawancara hari ini. Saya minta fotonya ya buat bukti ke laporan penelitian. Oke.
Baik, udah selesai Bapak Ibu, tapi seringkali saya langsung live gitu. Jadi mohon ada insentif dari tim. Habis ini silakan dikoordinir sama Bu Yuni atau siapa, minta nomor rekeningnya ya. Boleh dijabri ke nomor HP saya. Sebentar Bu. 082314365556. Nah, itu 0823 14365556. Nah, untuk penutup mungkin saya minta menyebutkan sendiri-sendiri, misalnya Bu Widya sudah berapa tahun bekerja di sekolah inklusif dan anak yang ditangani jenisnya jenis ABK apa? Enggak, Bu? Dari saya? Iya. Oke, saya udah di Al-Fikri, ini tahun ke-6 di Al-Fikri. Tahun ke-6 ya. Oke, sudah mendampingi 3 anak Asperger, disability intelligency, dan autism. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Widya. Terus Bu Yuni mungkin silakan. Saya jadi GPK itu 3 tahun, Pak. Dan Berapa, Bu? sekarang 3 tahun. 3 tahun. Jadi GPK. Dan sekarang jadi staf inklusi itu mau tahun keempat. Oh, tahun keempat. Stafnya Pak Agung, ya betul. Iya. Kalau anak yang pernah ditangani sama Bu Yuni, yang sering-sering? Yang tahun pertama itu ADHD. Mm-mm. Yang kedua itu retardasi mental. Dan kebetulan penurunan soal di kelas 6 itu pada saat ujiannya itu penurunan soalnya saya buat itu di kelas disamaratakan dengan kelas 2 SD. Yang ketiga itu autism. Autism. Baik. Terakhir, terima kasih Bu Yuni. Silakan Bu Cucu. Sama-sama. Iya Pak, Iya. saya di Al-Fikri udah mau jalan 2 tahun setengah. 2 tahun. Ya, anak yang saya pegang HDHD sama PDD-NOS. Autis. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Sukses selalu pengasuhannya kepada anak berkebutuhan khusus dan terima kasih sudah mau diwawancara. Sama-sama Pak. Ya, Semoga sehat selalu. Ya, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh. tim. Siap, terima kasih Bu Yuni. Sukses untuk metode SPAU-nya. Amin, terima kasih Bu. Kita tutup ya. Iya Pak.